Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Imawati Nur Shaumi, and today I would like to explain about holiday and special occasions. Okay, in the first slide we have traditional seaside holidays atau liburan pantai nasional. The British upper class started the vacations for seaside holidays in the late 18th century. The middle classes soon followed them, and when they were given the opportunity around the beginning of the 12th century. Jadi kelas atas di Inggris itu mulai liburan ke tepi pantai pada abad ke-18, disusul oleh kelas menengah, kemudian kelas pekerja yang mulai mengikuti jejak para kelas atas untuk pergi liburan ke tepi pantai. Kemudian seiring berjalannya waktu, hampir seluruh keluarga di Inggris menghabiskan waktu untuk sekitar 1 atau 2 minggu setiap tahun di salah satu kota yang berada di tepi pantai. Kemudian akhirnya kota-kota di tepi laut atau pantai ini dengan cepat mengembangkan karakteristik tertentu yang sekarang dianggap khas, seperti sebuah resort untuk liburan tradisional di Inggris. Ada juga beberapa hotel yang menjadi tempat tinggal kelas menengah ke atas, tapi kebanyakan keluarga itu tinggal seperti di rumah kos. Nah, ini adalah bisnis untuk keluarga-keluarga kecil yang menawarkan tempat tidur layaknya sebuah hotel, sarapan, ranjang makanan, dan lain-lain. Kemudian makanan yang ada di restoran lokal juga cenderung murah dan konvensional, dengan lebih berfokus pada makanan seperti ikan dan kemudian kentang goreng. For the evenings and when it's raining, they were amusement arcade, bingo halls, dance halls, discos, theaters, bowling alleys, and so on. Nah, jadi ketika malam hari, terutama ketika turun hujan, ada arena hiburan, ruang bingo, ruang dansa, kemudian diskotik, teater, arena bowling, dan sebagainya. Banyak diantaranya juga terletak di pinggiran-pinggiran dermaga. Struktur arsitektur Inggris yang unik ini adalah desain yang menjorok lebih ke laut gitu. Resort besar yang dekorasinya rata-rata sangat indah bila dilihat di malam hari. Kemudian another traditional holiday destinations which was very popular in Britain in 1950s and 1960s, in a holiday camp when visitors stay in clets in self-contained villages with all food and entertainment organized for them. Jadi tujuan liburan tradisional ini sangat populer di Inggris pada tahun 1950 dan 60-an, yaitu camp atau liburan menginap di sebuah desa seperti camping itu tadi, kemudian dengan makanan dan hiburan yang diselenggarakan oleh pihak-pihak dari resort seperti Butlins and Fountains, perusahaan yang memiliki sebagian besar dari ini semua. Next slide. Okay, next we have modern holidays. Both of the traditional types holidays become less popular in the last quarter of the 12th century. Jadi liburan modern. Nah, jadi jenis liburan tradisional ini mulai kurang populer pada
kuartal terakhir abad ke-20 karena meningkatnya modernisasi itu. Jadi orang-orang itu memiliki mobil dan mendorong mereka untuk liburan ke tempat-tempat yang lebih jauh dan lebih modern. Namun sebenarnya penyebab terbesar penurunan traditional holiday ini adalah adanya pariwisata asing. Jadi sebelum tahun 1960 kan hanya orang-orang kaya yang bisa berlibur ke luar negeri. Nah, pada awal tahun 1971-an Inggris mengambil tempat pariwisata asing, dan akhirnya pada tahun 1987 pariwisata asing ini mulai berkembang. Nah, hari ini jutaan orang di Inggris mengambil liburan ke tempat-tempat yang lebih bagus menggunakan mobil. Nah, kemudian hampir dari setengah dari mereka itu menghabiskan malam di luar negeri. Kemudian half of all the holidays taken within Britain are now for 3 days or less. Jadi sebagian besar hari libur asing adalah paket liburan di mana transportasi dan akomodasi dipesan dan dibayar melalui agen perjalanan, sama seperti Indonesia. Kemudian liburan ini sering dipesan beberapa minggu sebelumnya. Nah, separuh dari semua hari libur ini diambil di Inggris sekarang adalah 3 hari atau kurang dari 3 hari. Setiap akhir pekan hari libur bank terjadi kemacetan panjang sepanjang rute menuju kawasan liburan populer. Kemudian resort-resort yang di tepi pantai tradisional itu bertahan dengan menyesuaikan diri dengan tren ini. Hanya orang kaya yang memiliki rumah di pedesaan-pedesaan tempat mereka berlibur. Tapi ada juga banyak jenis liburan lainnya seperti jalan di pedesaan dan tidur di asrama pemuda gitu, yang telah lama populer. Nah, di kalangan minoritas yang antusias seperti post hauling atau penjelajahan gua bawah tanah, ada juga berbagai liburan aktivitas yang tersedia memberikan ekspresi penuh pada individualisasi di Inggris. Misalnya mengambil bagian akhir pekan dan menikmati perjalanan sendiri. Next slide. Next we have Christmas and New Year. Christmas is one occasion in modern Britain when a large number of customs are observed by most ordinary people within the family. Nah, jadi seperti halnya di seluruh dunia merayakan Christmas atau Natal dan juga New Year, tahun baru. Nah, jadi Natal adalah satu-satunya kesempatan di Inggris yang termasuk ke dalam liburan modern di Inggris. Kemudian sejumlah besar kebiasaan dipatuhi oleh masyarakat atau orang-orang Inggris dalam sebuah keluarga. Nah, lambatnya penurunan partisipasi dalam agama yang terorganisasi dan fakta bahwa Natal di zaman modern lebih merupakan pesta sekuler daripada pesta keagamaan. Jadi tidak hanya berpengaruh pada tradisi-tradisi ini, bahkan orang-orang menganggap dirinya anti agama atau ateis dengan senang hati mengucapkan selamat Natal atau selamat tahun baru satu sama lain. Mereka tidak layaknya seperti di negara lain secara sadar mengucapkan selamat tahun baru satu sama lain dengan memegang teguh agamanya, dalam hal ini agama Kristen. Nah, memang komersialisasi Natal telah menjadi bagian dari tradisi. Setiap November di Oxford Street itu adalah salah satu jalan perbelanjaan utama di pusat kota London. Nah,
seorang tokoh terkenal secara resmi menyalakan lampu dekorasi Natal dengan secara resmi menandai bahwa dimulainya periode Natal. Kemudian pada kebanyakan orang itu membeli hadiah untuk anggota keluarga atau orang-orang terdekatnya, dan juga untuk kerabat dan juga anak sahabat. Nah, ada juga yang membeli oleh-oleh untuk teman dekatnya dan untuk kalangan yang lebih luas. Nah, kemudian ini ada gambar kartu ucapan Christmas atau tahun baru di zaman itu yang menggunakan tradisi ini menyertakan surat menyampaikan ucapan selamat tahun baru. Next slide. Next we have Christmas party. In thousands of companies throughout Britain, the last working afternoon before Christmas is the annual office party, at which a lot of alcohol is often concerned. And then Christmas dinner. The traditional meal consists of stuffed roast turkey with roast potatoes and some other vegetables, often Brussels sprouts. Nah, jadi sama seperti di Indonesia dan negara-negara lainnya, ada yang namanya pesta hari Natal. Nah, biasanya di ribuan perusahaan di Inggris, hari terakhir kerja itu di sore harinya adalah pesta tahunan di kantor menjelang perayaan Natal, di mana banyak alkohol yang sering dikonsumsi. Nah, kemudian hal-hal seksual yang terjadi sepanjang tahun ini terungkap. Nah, ini adalah masalah bagi para bos-bos di perusahaan tersebut. Nah, secara hukum harusnya adalah atasan bertanggung jawab penuh atas pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja dan mungkin harus membayar denda atau kompensasi sebesar 10.000 dolar Amerika. Nah, waktu puncak pengaduan pelecehan seksual ini bisa dilakukan pada bulan Januari, tepatnya setelah pesta Natal ini. Nah, banyak majikan sekarang yang mengasuransikan diri untuk klaim kompensasi saat ini. Nah, jadi dibalik dari adanya kemeriahan pesta Natal itu ada beberapa tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh para pegawai kantor yang menimbulkan kerugian juga bagi perusahaan dan bos perusahaan tersebut. Nah, kemudian makan malam di saat perayaan Natal. Nah, jadi biasanya ada makanan-makanan tradisional saat Natal itu yang terdiri dari kalkun panggang dengan isi jari kaki patah panggang, kemudian diisi sayuran sesuai selera, tapi biasanya diisi oleh kecambah untuk sayurannya. Nah, kemudian makanan lain yang terkait dengan Natal itu ada puding dan hidangan manis yang berat yang terbuat dari buah-buahan kering, biasanya menuangkan sedikit alkohol di atasnya, kemudian memakannya. Dan kue Natal ini sama beratnya dengan kita memakan nasi yang banyak. Next slide. Next we have Panto atau Panto. Nah, the Christmas and New Year holiday season bring with them a popular theatrical traditional. This is pantomime, or often shortened to Panto. Nah, jadi
Next slide. Okay, next we have other notable annual occasions atau hari liburan lainnya. Easter is far less important than Christmas to the people in Britain. There is one other day which, although many people do not mark in any special way, but this is very difficult to ignore. On 5th November is a famous event in British history called Guy Fawkes Day or Bonfire Night. Nah, jadi di sini kita ada Paskah. Nah, Paskah ini jauh lebih penting daripada hari Natal karena lebih lebih banyak orang di Inggris yang merayakannya. Nah, meskipun melibatkan akhir pekan 4 hari, ada sangat sedikit kebiasaan yang terkait secara umum selain konsumsi telur saat Paskah dan coklat untuk anak-anak saat Paskah. Nah, beberapa orang mempertahankan tradisi makan roti salib panas pada hari Jumat Agung atau lebih khusus. Cukup banyak orang pergi berlibur saat hari Paskah. Kemudian tak satu pun di hari-hari lain dalam setahun yang melekat pada adat istiadat tradisional adalah hari libur, dan tidak semua orang mengambil bagian dalam adat ini. Faktanya banyak orang Inggris hidup melalui peristiwa seperti Shrove Tuesday, April Move, atau Halloween, bahkan tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Nah, kemudian ada satu hari yang lain, meski banyak orang yang tidak menandainya di kalender secara khusus, tapi ini sulit untuk dilewatkan, yaitu pada tanggal 5 November yang merupakan hari yang merayakan peristiwa terkenal dalam sejarah Inggris atau perencanaan lainnya yang disebut Hari Guy Fawkes atau lebih umum dengan disebut api unggun, malam api unggun. Pada awal abad ke-17, kelompok umat Katolik berencana meledakkan gedung parlemen saat Raja James I berada di sana. Kemudian mereka bisa mencapai ini salah satunya. Makanya itu disebut Guy Fawkes, atau dibakar di ruang bawah tanah di bawah parlemen dengan bubuk mesiu. Nah, dia dan rekan-rekannya akhirnya terbunuh. Next slide. Next we have Valentine's Day and Gretna Green. Every Valentine's Day, thousands people travel to a tiny village on Scotland border with England.
3 bulan sebelumnya. Oke, next ada Soft Tuesday. This is also known as Pancake Day. Nah, jadi kenapa dikenal Thank you for the attention, and let me know if any questions. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.